Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Terima kasih panjenengan berkenan subscribe pada channel Alois Budi Purnomo TV, dan syukur berkenan membagikan renungan-renungan harian yang saya bagikan setiap hari kepada sanak kerabat dan sahabat panjenengan. Selamat berhari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Bahkan Ia rela menanggung sengsara penderitaan, wafat, dan bangkit demi menebus dosa-dosa dunia. Semoga kami semua mempersembahkan seluruh sengsara penderitaan kami, bukan menghindarinya, tetapi menerimanya dengan penuh syukur dan mempersatukannya dengan sengsara Putra-Mu Yesus Kristus, sengsara yang membawa kenikmatan rohani. Dialah juru selamat semua orang sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yang dikutip dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi."
Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari Minggu kelima masa Prapaskah disebut sebagai hari Minggu sengsara. Sengsara yang merujuk pada Yesus yang menanggung kesengsaraan, menderita, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita memuat bagaimana Yesus menggenapi perjanjian Allah akan keselamatan untuk umat manusia. Yesus menarik semua orang kepada dirinya. Di dalam Injil tampak jelas, pada awalnya Yesus tidak menjawab permintaan orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani sudah berupaya untuk bertemu Yesus. Dan itu disampaikan kepada Filipus. Filipus menyampaikan kepada Andreas. Lalu mereka berdua menyampaikan kepada Yesus. Namun tidak digambarkan apakah kemudian Yesus menerima orang-orang Yunani ini. Melainkan dalam Injil hanya dikatakan Yesus menyampaikan firman. Orang-orang Yunani meminta untuk bertemu Yesus. Dan alih-alih Yesus mengatakan, oke, bawa mereka ke sini berjumpa saya. Atau, baik, saya akan pergi menemui mereka. Yesus justru memberikan khotbah tentang kematiannya yang semakin dekat. Dan Yesus menggarisbawahi pentingnya pengorbanan dan pelayanan. Yesus menjawab permintaan orang-orang Yunani itu dengan menunjukkan bagaimana semua orang di segala zaman akan bisa melihat dan berjumpa dengan Yesus di dalam iman, harapan, dan cinta. Yesus menunjukkan bagaimana semua orang akan mengalami karya penebusannya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kematian Yesus di kayu salib menghasilkan buah bagi semua orang. Melalui kebangkitannya, biji gandum yang mati akan berguna, menghasilkan buah bagi banyak orang. Yesus memberikan nubuat tentang kematiannya yang laksana biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, menghasilkan buah. Jika biji gandum itu tidak mati, ia tetap tinggal satu biji. Tetapi jika biji gandum itu mati,
ia berbuah berlimpah-limpah. Itulah yang diwartakan Yesus sendiri di dalam Injil pada hari ini. Di situ dinubuatkan bahwa bangsa-bangsa dan keluarga-keluarga di bumi akan dapat melihat dan mengalami Yesus dengan mengimani Dia, meninggalkan segala sesuatu. Yesus menyebut dengan kehilangan nyawanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan itu terjadi saat Yesus ditinggikan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaannya adalah, kapan Yesus ditinggikan? Ada 3 jawaban yang dapat kita berikan. Yang pertama, Yesus ditinggikan di kayu salib, di puncak Golgota. Dan ketika Yesus ditinggikan di kayu salib di puncak Golgota, salib Kristus membawa kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita melalui sengsara dan kematiannya. Yang kedua, Yesus ditinggikan saat dibangkitkan dari kubur, dan ini membawa kita sampai pada kemenangan atas kematian. Sengsara Yesus membawa kenikmatan rohani. Yang ketiga, Yesus ditinggikan dan duduk di sisi kanan Bapa, dan hal ini mendorong kita untuk senantiasa memuliakan kehidupan yang telah diberkati oleh Tuhan, bukan dengan merendahkannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menyempurnakan perjanjian Allah. Dia mengambil sifat kemanusiaan kita dan mengubahnya melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Sifat kemanusiaan kita yang mudah terluka dan terjatuh diambil oleh Yesus. Yesus mengambil rupa sebagai manusia yang menderita sengsara demi keselamatan kita. Ia menderita sengsara selagi kita masih berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah makna Minggu Sengsara bagi kita kalau kita tempatkan dalam konteks Injil yang diwartakan kepada kita. Maka kita pun juga dipanggil untuk mempersembahkan setiap penderitaan kita, pengorbanan dan pelayanan kita. Kita dipanggil untuk tidak malas-malasan, tetapi dengan penuh semangat, antusias, bersama Kristus, mempersembahkan seluruh hidup kita agar menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat tetap, semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam